Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafitriana Berdiri dari kelas Dewaku. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik RL yang berjudul menentukan rute tercepat menggunakan algoritma Q-learning. Latar belakang. Q-learning adalah salah satu algoritma pembelajaran penguatan yang digunakan untuk mempelajari keputusan optimal dalam situasi yang berbeda-beda. Algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan jalur tercepat dalam suatu perjalanan. Kemudian robot agen bertugas mencari rute dalam suatu environment berupa maze tanpa ada bimbingan langsung dari manusia. Robot diberikan algoritma Q-learning yang merupakan salah satu metode dalam domain reinforcement learning. Tujuan dari penelitian ini adalah robot harus bisa menentukan rute dari initial state menuju goal state. Algoritma Q-learning berperan untuk menyimpan state-state jalur maze yang telah dilalui dalam matriks Q. Setiap kali robot mencapai salah satu dari state pertigaan, belok kiri, belok kanan, atau lurus, maka robot akan memilih aksi yang mungkin. Hal ini akan dilakukan berulang sampai nilai pasangan state aksi pada matriks Q mencapai nilai yang optimal. Next, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, berapa episode yang diperlukan untuk mencapai konvergen. Kemudian tujuannya untuk mengetahui episode yang diperlukan untuk mencapai konvergen. Selanjutnya, teori Q-learning. Q-learning merupakan pengembangan RL yang menggunakan key value yang juga disebut action values untuk meningkatkan kemampuan agen berulang-ulang. Konsep dasar Q-learning yaitu terinspirasi dari value interaction, contoh action, kemudian mengamati reward dan set selanjutnya. Selanjutnya, ambil action dengan nilai key tertinggi, yaitu max key. Action dari setiap step dapat dihitung untuk menemukan action terbaik, best action. Untuk keperluan ini digunakan key table. Next, ada algoritma Q-learning. Pertama, tentukan spurt state atau initial state. Yang kedua, dari current state, cari dengan nilai Q terbesar. Kemudian yang ketiga, tentukan current state sama dengan next state. Yang keempat, yaitu ulang langkah 2 dan langkah 3 hingga current state sampai goal state. Selanjutnya ada pemodelan RL, di mana yang pertama itu kita memberikan size untuk environment. Di sini pixelnya kita beri nilai 40, kemudian ENV height-nya 9, ENV width-nya 9. Kemudian kedua membuat kelas untuk environment dengan memberikan shape action up, down, left, and height untuk mendapatkan reward. Di sini ada up, down, left, dan right. Next, ada pemodelan RL yang di sini function to reset dan informant and start new episode. Kemudian ada updating agent, kemudian kita clearing the itinerary and the I. Kemudian return observation. Kemudian kita membentuk model function to get the next observation and reward by doing next step. Kemudian kita current state of the agent, kemudian updating next step according to the action. Kemudian kita beri action up, action down, action right, action left. Kemudian kita moving the agent according to the action. Setelah itu kita writing in the dictionary coordination of font route. Kemudian kita updating next step, kemudian kita updating key for the dictionary.
Selanjutnya kita pemodelan RL membentuk function to refresh the environment. Kemudian kita function to show the font rate. Kemudian kita showing the number of steps. Kemudian creating initial point. Kemudian kita filling the return. Kemudian kita showing the coordinates of the final return. Setelah itu, jadi pada saat menjalankan run agent .py diperoleh rute terpendek dan terpanjang. The short rutenya itu 16, sedangkan rute terpanjangnya itu 100. Setelah itu pemodelan RL di sini juga ada rank of final key table-nya itu 15. Terus length of full the key table-nya itu 59. Setelah itu performa model yang dihasilkan eigen offset robot ada eigen, kemudian obstacle-nya adalah bangunan yang akan dimulai, kemudian ada goal and environment tujuan dari robot dari building 2 ke building 1. Environment adalah map-nya, kemudian action and state itu menentukan rute terbaik yang dipilih sebagai action dan rute yang dipilih sebagai hasil. Kemudian ada reward dan termination. Reward yang terdapat adalah hasil dari perkiraan setiap step, action, termination adalah penentuan obstacle start serta batas goal-nya. Next, di sini ada analisa dan kesimpulan. Dari hasil analisa, menggunakan algoritma Q-learning dengan jumlah episode sebanyak 700, di mana pergerakan atau state agent adalah up, down, left, and right. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil adalah Q-learning adalah program ini berhasil menemukan jalur terpendek tanpa menemui jalan buntu. Case yang dipilih sesuai karena Q-learning sesuai untuk situasi di mana membutuhkan kecepatan dalam mencapai konvergensi dan tingkat pengulangan yang sedikit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.